Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi modul 3.2. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Saya Aris Wulandari, CGP Angkatan 5, Malang. Soal nomor 1. Kesimpulan dari pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan implementasinya dalam sekolah. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya merupakan pemimpin yang mendorong komunitas untuk dapat memberdayakan aset yang dimiliki untuk membangun aset-aset tersebut supaya berdaya guna dan berkelanjutan. Bagaimana dapat diimplementasikan di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah? Sekolah sebagai ekosistem pendidikan. Sekolah merupakan bentuk interaksi antara faktor biotik dan abiotik. Biotik: murid, kepala sekolah, guru, staf, pengawas, orang tua, masyarakat. Abiotik: lingkungan alam, sarana prasarana, keuangan. Sumber daya tersebut akan dapat meningkatkan kualitas pendidikan jika dikelola secara tepat. Pengelolaannya dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan berbasis aset, asset-based approach, dan pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, deficit-based approach. Pendekatan berbasis aset fokus pada kekuatan, hal yang dapat dimanfaatkan, dan hal yang berpotensi. Sedangkan pendekatan berbasis kekurangan fokus pada kelemahan, hal yang kurang, dan hal yang tidak berfungsi dengan baik. Lebih jelasnya, kita lihat ciri berikut. Berbasis pada kekurangan, fokus pada masalah, berkutat pada masalah utama, mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, fokus mencari bantuan dari sponsor, merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah, mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Sedangkan pendekatan berbasis pada aset, fokus pada aset atau kekuatan, membayangkan masa depan, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih, mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya, merancang rencana berdasarkan visi dan kekuatan, melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Terdapat 7 aset dalam komunitas atau sekolah. 1. Modal manusia, 2. Modal sosial, 3. Modal lingkungan alam, 4. Modal finansial, 5. Modal fisik, 6. Modal politik, dan 7. Modal agama dan budaya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kita dapat mengimplementasikan pengelolaan sumber daya dengan baik, yaitu dengan melakukan pendekatan berbasis kekuatan dengan memanfaatkan aset yang ada di lingkungan sekolah. Soal nomor 2. Jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Sekolah sebagai suatu ekosistem antara faktor biotik dan abiotik yang saling berinteraksi satu sama lainnya, sehingga mampu menciptakan hubungan yang harmonis. Untuk membantu proses pembelajaran murid yang berkualitas, 7 aset harus dikelola secara maksimal dan baik. Contoh pemanfaatannya: 1. Modal manusia. Kepala sekolah sebagai motivator dan fasilitator, memberikan kesempatan guru untuk mengembangkan kompetensi. Murid tumbuh sesuai bakatnya, komite berkolaborasi bersama pihak sekolah. 2. Modal sosial, berhubungan dengan norma dan lain-lain. Berkolaborasi bersama dalam kegiatan K3S atau KKG untuk peningkatan kompetensi. 3. Modal fisik. Gedung, ruang kelas, perpustakaan, dan sarana prasarana dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid. 4. Modal lingkungan alam. Sawah, taman dapat dijadikan sumber belajar yang nyaman bagi murid.
5. Modal politik, kerjasama bersama Puskesmas, Babin Kaptipmas, dan Babinsa. Contoh pemanfaatan 6. Modal finansial, pemanfaatan anggaran BOS sesuai RKAS. 7. Modal agama dan budaya, peringatan Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Nasional menjadi salah satu media pembangun karakter dengan mengundang tokoh agama dan tokoh budaya di lingkungan sekolah. Soal nomor 3 berkaitan dengan koneksi antar materi dengan modul 3.2 dengan modul-modul sebelumnya 1.1 sampai 3.1. Modul 3.2 dengan 1.1. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru mempunyai peran sebagai pamong, yang artinya dalam ekosistem sekolah, guru sebagai modal manusia menuntun murid untuk menemukan bakatnya, mendampingi pembelajaran sesuai minat murid sehingga terwujudlah pembelajaran yang berpihak pada murid. Kaitan modul 3.2 dengan 1.2. Dengan memiliki nilai dan peran guru penggerak, seorang guru akan mampu mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan mengoptimalkan pemanfaatan 7 aset di sekolah. Kaitan modul 3.2 dengan 1.3. Untuk mewujudkan visi sekolah impian, kita dapat mengelola sumber daya menggunakan pendekatan ABCD dan paradigma inquiry apresiatif. Pada tahap ini, kita dapat menggunakan bakca dalam prosesnya. Kaitan modul 3.2 dengan 1.4. Untuk menciptakan lingkungan yang positif, maka harus diadakan pembiasaan budaya positif di sekolah. Untuk itu, aset manusia harus diberdayakan dan dikelola dengan baik. Kaitan modul 3.2 dengan 2.1. Dengan pemanfaatan aset sekolah dengan baik, maka akan mewujudkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Misalnya, kita memanfaatkan alam untuk tempat belajar, listrik untuk video pembelajaran melalui proyektor, dan memanfaatkan alokasi dana BOS untuk menunjang alat dan bahan produk yang dihasilkan dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran diferensiasi konten, proses, dan produk dapat terlaksana. Kaitan modul 3.2 dengan 2.2. Perkembangan kompetensi sosial emosional guru maupun siswa sebagian besar dipengaruhi oleh optimalisasi aset atau sumber daya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar. Dengan terpenuhinya kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman serta nyaman, maka dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. Kaitan modul 3.2 dengan 2.3. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru harus mengembangkan kompetensi diri dengan tujuan agar guru menjadi otonom, dapat mengarahkan dan mengawasi secara mandiri. Dalam pengembangannya, terdapat teknik coaching dengan alur tirta dengan menerapkan teknik prinsip dan langkah coaching dapat digunakan untuk menggali kemampuan dan kemandirian guru sebagai aset sekolah dalam menyelesaikan masalahnya. Kaitan modul 3.2 dengan 3.1. Sebagai pemimpin pembelajaran, kita dapat menerapkan 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memanfaatkan aset yang dimiliki sekolah dengan optimal. Sehingga keputusan apapun yang diambil akan berdampak positif bagi peserta didik. Soal nomor 4, refleksi. Sebelum saya mempelajari modul 3.2 ini, saya lebih fokus pada kekurangan, sehingga kegiatan yang dihasilkan kurang maksimal. Setelah saya mempelajari modul ini, saya dapat membayangkan aset apa saja yang dimiliki oleh sekolah tempat saya bekerja. Kedepannya akan diidentifikasi dan dikelola secara baik. Demikian, terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.